Buka kita di dalam kitab Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita bergantian membacanya, orang-orang Majus Galilea. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur bersama-sama. Dan karena diberikan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersuka-cita pada malam hari ini kita datang ke gereja ini untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Dikatakan tadi setelah Yesus lahir di Betlehem, lalu orang-orang Majus itu datang mencari Tuhan karena mereka telah melihat bintang tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus di daerah mereka, di daerah orang-orang Majus itu dari timur. Dan ketika mereka melihat bintang itu, berbicara bintang itu kepada mereka, sudah pasti Roh Kudus yang berbicara kepada mereka untuk mencari Yesus. Siapakah dia? Yesus itu. Tetapi mereka tahu bahwa yang lahir itu adalah raja. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem di tempat Herodes, dan mereka bertanya, di manakah lahir seorang raja itu, dikatakan di situ. Dan bertanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan ketika Herodes mendengar, maka terkejutlah dia. Kami telah melihat bintang dari timur, dan kami datang untuk melihat
Mereka melihat bintang tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di mana Yesus itu lahir. Dan mereka mulai berjalan dari tempat mereka yang jauh, menurut keterangan bahwa perjalanan mereka itu 2 tahun. Mereka melalui jalan yang penuh dengan tantangan. Dan ketika mereka, orang-orang Yerusalem dan Herodes mendengarkannya, maka sangat terkejutlah mereka. Tentu Herodes bertanya, siapakah ini raja selain dari aku? Siapakah dia yang baru lahir itu yang dikatakan adalah raja? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita datang ke gereja pada hari ini, kita datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah kita. Amin. Sesuai dengan nyanyian kita tadi, yaitu sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia. Herodes dan seluruh orang Yerusalem terkejut. Dan seketika itu juga Raja Herodes memanggil imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan bertanya, di mana lahir Yesus itu? Dan jawaban mereka, yang itu di Bethlehem, tanah Yudea. Karena sudah tertulis, telah dibuatkan di dalam Mikha 5 ayat 1 dan digenapi di dalam kitab Matius 2 ini, dan menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Allah Tuhan kita Yesus Kristus ketika manusia jatuh di dalam dosa, dan ketika Allah langsung berbicara kepada kepada Adam dan kepada istrinya Hawa. Ketika Yesus bertanya kepada Hawa, mengapa kamu memakan pohon dan engkau menyerahkan kepada suami? Dia berkata, bukan aku, tetapi ular itulah. Lalu Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara kau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan keturunanmu akan merebutkan punggungnya. Dan itulah penggenapan firman Allah, yaitu Yesus lahir keturunan dari Hawa. Keturunan dari perempuan itu untuk menemukan kepala si ular, untuk mengadakan peperangan dengan roh jahat iblis setan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, digenapi di ayat ini dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yudea,
lahirnya. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan umatnya Israel, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, tergenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Allah kita, yang dinubuatkan di dalam Mikha 5 ayat 1, tergenapi semua. Dan pada hari ini kita memperingati, kita datang kepada Yesus. Bagaimana orang-orang Majus itu jauh datang, enggak perlu dijemput pakai bus datang sini. Orang Majus enggak perlu dijemput untuk datang kepada Tuhan Yesus, tapi mereka datang sendiri untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka datang sungguh-sungguh, bukan main-main di belakang gereja. Ada kurang lebih 10 orang tadi, remaja belanja. Bukan mereka ibadah, tapi mereka main-main di belakang. Saya tanya, kalian mau kemana? Saya bilang, kamu datang untuk ibadah? Iya. Bukan di sini ibadah, di depan WC, tapi ibadah di sini, di dalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu itu dijelaskan kepada anak-anak kita. Engkau datang ke gereja untuk menyembah, memuji Tuhan. Tidak datang pada malam hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah Herodes tahu bahwa memang telah dinyatakan di dalam Alkitab bahwa seorang raja yang itu Yesus lahir, lalu dia memanggil orang-orang Majus ini. Dia tanya, bila manakah engkau melihat bintang itu? Dan setelah kalian mendapatkan tempat dia lahir, beritahukanlah kepadaku, maka aku pun akan datang untuk menyembah dia. Saya mau berkata kepada saudara, orang Majus sungguh-sungguh mencari Yesus untuk menyembah. Apakah kita juga benar-benar datang kepada Yesus untuk menyembah Dia? Sembah dan
Jadi orang-orang Majus yang datang dari timur menuju Yerusalem itu dengan bantuan bintang menuntun mereka untuk mendapatkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka bersemangat, mereka mencari Yesus. Walaupun banyak tantangan dalam perjalanan yang mereka hadapi, walaupun Herodes menghalangi mereka, tetapi mereka tetap mencari Yesus. Apapun rintangan di dalam kehidupan kita untuk mencari Yesus, jangan semangatmu kendor. Amin. Jangan semangatmu kendor. Cari Tuhan Yesus sampai kau mendapatkan. Bukan cari Yesus untuk membunuh Yesus. Itu yang ada di dalam Herodes. Dia suruh cari ya. Nanti kalau udah dapat beritahukan juga kepada saya. Herodes dipenuhi oleh kuasa kegelapan, roh membunuh yang ada. Jadi mereka bersemangat, tidak pantang menyerah, tidak pantang bunuh. Itulah kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Mereka mencari Tuhan, siapa Yesus itu? Karena mereka mau menyembah Yesus, mereka mau datang. Saudara yang berkati oleh Tuhan, orang Majus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Walaupun ada berbagai rintangan yang mereka hadapi, tentu cuaca yang panas dan dingin mereka alami, tetapi mereka tidak menghiraukan. Yang penting aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Buat apa aku bertemu dengan Tuhan Yesus? Untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia. Karena aku tahu adalah Dia juru selamatku, Dia penebus dosa. Jadi mereka dipimpin oleh penglihatan itu yang dipimpin. Tapi kita berpedoman pada firman Allah. Jangan berpedoman pada pikiran kita. Berpedoman kepada firman Allah. Karena firman Allah yang menuntut kita, karena Dia adalah Tuhan sendiri. Kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus datang ke dunia ini dengan kelahirannya yang ajaib, yang mustahil bisa masuk di dalam pikiran manusia. Karena di awalnya penuh keraguan kepada Yesus Tuhannya. Dia ragu-ragu karena Yesus sudah ada di dalam kandungan Maria. Dan malaikat Tuhan berkata kepadanya, Yesus, jangan engkau bimbang, jangan engkau khawatir. Anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah berasal dari Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan ragu-ragu terhadap Yesus. Jangan ragu-ragu mengikuti Yesus. Karena Yesus
Yesus adalah Allah. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 30, jelas di situ bahwa Yesus dan Allah itu satu. Yesus adalah Allah, Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapa Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengerti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dikatakan di dalam ayat yang tadi yang baru kita baca, dikatakan di situ, kemudian setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Yang mereka berpedoman kepada bintang yang telah memberitahukan kepada mereka bahwa raja telah lahir. Mereka berpedoman kepada Tuhan. Kita juga harus berpedoman kepada Tuhan. Kalau kita berpedoman kepada Tuhan, maka kita tidak akan melenceng ke kiri ke kanan, maju terus pantang mundur. Mereka datang kepada Yesus dan berhentilah bintang itu di atas, di langit di mana Yesus lahir, di kandang itu. Dan mereka masuk ke dalam kandang dan mereka melihat Yesus di palungan. Dan mereka menyembah. Mereka tidak ragu-ragu menyembah apakah Yesus yang ada di situ. Mereka sangat percaya bahwa Yesus yang lahir itulah yang raja di atas segala raja yang kita harus sembah. Jangan lagi sembah, kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Dan setelah mereka menyembah Tuhan Yesus, maka mereka membuka apa yang telah mereka persiapkan dari timur sana menuju Yerusalem. Yang pertama-tama mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan hidup kudus, dan itu ibadah mereka yang sejati. Mari juga kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup kudus, dan itulah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kitab Roma 12 ayat 1. Mereka menyembah Tuhan, mereka mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan, dan bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga mempersembahkan yaitu emas. Bapak itu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita juga sudah menyiapkan persembahan kita dari rumah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Kita harus mempersiapkan, bukan sisa yang kita berikan kepada Tuhan, tapi yang paling baik yaitu emas. Apakah engkau pernah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Sebentar lagi, yaitu bulan Januari dan Februari, kita persembahkan, kita persiapkan persembahan buah sulung kita kepada Tuhan. Kita siapkan mulai hari ini. Saya katakan kepada pengertian, kalau kau mau mempersembahkan buah sulungmu, persembahkan 1 tahun setiap bulan, simpan. Pada gilirannya 12 bulan, maka utuhlah persembahan itu. Bukan sisa yang kita berikan, tetapi utuh murni, yaitu emas kita berikan. Mereka
mempersiapkan jauh hari sebelumnya 2 tahun 24 bulan. Persembahkanlah buah sulmu kepada Tuhan. Ini buah sulmu mereka bertemu dengan Yesus. Mereka persembahkan. Mereka ragu-ragu mempersembahkan. Dan itu Tuhan akan membalaskan kepada mereka. 60 kali 30, 60, 100 kali. Dan penyakit tidak akan datang kepada mereka. Mengapa? Karena Tuhan melindungi engkau. Tuhan melindungi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mereka mempersembahkan persembahan mereka itu, dan mereka pulang, dan ketika mereka mau pulang, maka diberitahu kepada mereka dalam mimpi, dikatakan di situ. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka mereka tidak kembali kepada Herodes pembunuh itu. Kalau kita sudah bertemu dengan Yesus, kita sudah menyembahnya dengan sungguh-sungguh, kita telah mengenalnya dengan sungguh-sungguh, jangan lagi kita buat dosa. Kalau dulu engkau berdukun, jangan lagi berdukun karena engkau telah bertemu dengan Yesus. Kalau hidup dalam dosa sebelumnya tapi engkau telah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka jangan buat dosa lagi. Sekecil apapun dosa yang disembunyikan, tidak akan masuk surga, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Walaupun kita sudah berdosa, tetapi firman Tuhan berkata, jika kita mengakui dosa kita, Yesus setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Tapi jangan diulang. Tuhan tidak mau dipermainkan. Dan setelah kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan kembali menyayangi kita, memaafkan segala kesalahan kita, dan melemparkan ke dalam tubir-tubir laut semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk menebus dosa. Tapi jangan berpikir bahwa kedatangan Yesus menyelamatkan segala. Enggak. Yesus datang sebelum Dia datang ini yang benar. Dia mau menyelamatkan kita kalau kita mau mengikuti kehendak Yesus. Kalau kita hidup benar sesuai dengan firman, kalau kita minta ampun kepada Tuhan Yesus dan bertobat, Dia sebagai juru selamat. Tetapi kalau kita tidak bertobat, enggak berarti Dia juru selamat bagi kita. Karena kami tidak mengakui dosa. Yesus datang untuk yang kedua kali. Dia datang sebagai raja di atas segala. Dia datang sebagai hakim di atas segala. Dia datang sebagai hakim, mahkamah agung di atas mahkamah. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dia akan memisahkan orang-orang benar dengan orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang tidak benar itu dikatakan kambing-kambing. Orang yang benar dikatakan adalah domba-domba. Maksudnya orang yang sudah bertobat disebutkan domba-domba. Yang belum bertobat disebutkan kambing. Tidak, saudara memilih mau kambing atau domba. Halo, mau kambing atau domba? Jadilah sesuai dengan perkenan. Haleluya.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab berkata, maaf. Alkitab ini yang berkata, bagi kembali kepada kumbakannya, dan anjing kembali kepada muntahnya. Itu firman. Supaya kita pegang firman itu, jangan seperti itu kita. Tapi juga ini adalah anak-anak Allah. Alkitab itu berkata, anjing-anjing itu tidak akan masuk surga. Siapa itu anjing-anjing? Yaitu orang yang masih hidup di dalam perbuatan dosa. Kita enjoy pada malam hari ini, tapi bukan untuk kita lemah. Kita benar-benar, saya lihat dari atas suatu luar biasa. Aku jingkrak biasa. Kenapa? Karena kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi jangan hanya di sini kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Di luar sana juga kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dimanapun kita berada, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika orang-orang Majus ini sudah bertemu dengan Tuhan, mereka tidak kompromi dengan Herodes. Kalau kita melihat bagaimana tindakan Herodes membunuh anak-anak yang lahir seangkatan Tuhan kita Yesus Kristus, umur 2 tahun ke bawah, dibunuh semua. Terkena pilihan kepadanya. Iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan bagi mereka, hidup dalam segala kelimpahan bagi kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Dia menembus dosa saudara. Dia menyembuhkan penyakit kita. Dia menanggung penyakit kita di atas kayu salib. Dia memikul penderitaan kita. Walaupun kita kira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus dilembukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, artinya yang seharusnya kita dihukum, tetapi telah diambil alih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan baginya, dan oleh biru Yesus Kristus kita disembuhkan. Saudara yang sakit pada malam hari ini sembuh. Saya doakan engkau dari mingguan ini, pasti engkau sembuh. Apa penderitaanmu pada saat ini, Tuhan Yesus telah memikul semua. Teriaklah kepada Yesus. Jalan keluar ada di dalam Yesus. Nggak ada yang buruk. 2 hari yang lalu, malam jam 12, Roh Kudus pimpin saya. Kenapa? Roh Kudus bicara kepada saya, sekarang telepon ke Nias, Gunung Sitoli, ke Yayasan Humanitarian Anak-anak Panti. Karena 2 hari yang lalu itu mereka mati. Saya berkata, maksud saya yaitu menanyakan bagaimana sukses dan nakal. Begitu saya video call, saya bilang, apa kabar? Iya Pak, ini Herman dulu lagi memati kejap-kejap. Kami bawa ke rumah sakit sekarang. Dan ini panik mereka. Hamba Tuhan di depannya. Saya bilang jangan bawa ke rumah sakit, biar kita doakan. Oh tidak Pak, ini baru mati. Justru udah mau mati itu biar saya doakan. Diam semua Pak. Saya katakan diam, karena itu berdua dengan istri.
salah itu? Saya gerakkan beberapa menit. Ya Pak, udah mulai bergerak Pak. Udah mulai berkata-kata Pak. Dalam nama Yesus sembuh. Saudara yang benar, seketika itu sembuh. Nggak jadi dibawa ke rumah sakit. Panggil nama Yesus. Berdoa kepada Yesus. Bukan dokter medis. Ada yang lebih hebat dokter di atas dokter tabib di atas kami, yaitu Yesus Kristus yang menanggung pada tubuh di atas kayu salib, dan oleh biru kita, oleh biru Yesus kita disembuhkan. Jangan lakukan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanyalah manusia yang benar ada mustahil itu terjadi. Kalau nanti jangan udah mau mati, paling nanti dokter kasih obat, ini mati gitu yang waktu. Paling itu kan. Tuhan Yesus telah memberikan kuasa dan kemenangan kepada kita untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir kuasa kegelapan. Jelas itu dikatakan kepada murid-murid, pergi sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan yang sakit kusta. Masih ragukah engkau kepada Yesus? Kalau orang-orang sana sekarang ramai-ramai mereka percaya kepada Yesus, mengapa tidak orang Kristen ragu kepada Yesus? Bukan lagi rahasia umum itu. Lihat di dalam YouTube saudara. Lihat pendeta Manungulu, Yusuf Manungulu, jelas di situ. Kita jangan mati. Tuhan menolong. Jadi dengan pertemuan Tuhan Yesus kepada mereka, dengan pertemuan kita malam hari ini, di hari ulang tahun Tuhan kita Yesus Kristus 2022, maka kita tidak lagi kembali kepada kejahatan, tetapi kita bertobat pada malam hari. Kalau orang Majus datang jauh-jauh mencari Yesus, biarlah kita cari juga Yesus. Perjalanan hidup kita sudah berapa tahun? Saya baru 71 tahun, tapi aku mau mempersiapkan hidupku untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Aku tidak membuang waktu dengan sia-sia. Saya percaya juga saudara, begitu mungkin ada yang lebih tua dari saya, lebih giat lagi, yang muda lebih giat lagi, yang muda lebih giat. Giatkah saudara? Ini cuma 5 orang. Semangatkah saudara? Semangat orang Majus. Semangat orang Majus datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Pertama mencari Yesus lalu menyembah Tuhan Yesus. Setelah menyembah Tuhan Yesus, mereka mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan hidup kudus itu dalam ibadah mereka sejati. Setelah itu mereka mempersembahkan harta benda mereka. Harta benda mereka persembahkan, dan di mana digunakan persembahan mereka itu? Kalau kita kupas, emas itu dibawa oleh Yusuf dan Maria ketika mereka mengungsi di Mesir. Itulah dia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, maka yang terakhir tadi, kita sudah bertemu dengan Yesus dan tidak lagi melakukan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman tentang